Halo teman-teman sekalian, bersama Fagia Tertua, hari ini kita akan membahas tentang salah satu hari raya penting dalam tradisi Kristiani, yaitu Hari Raya Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Namanya berasal dari bahasa Yunani, Pentekoste, yang berarti hari ke-50. Ini adalah hari raya yang dirayakan 50 hari setelah Paskah untuk memperingati momen ketika Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul di Yerusalem. Peristiwa ini bukan sekadar catatan sejarah. Ini adalah penggenapan janji agung dari Yesus dan menjadi titik lahirnya gereja mula-mula. Mari kita telusuri kembali kisah luar biasa ini. Kisah ini tidak dimulai di hari Pentakosta, tetapi jauh sebelumnya dari sebuah janji yang diucapkan oleh Yesus sendiri kepada murid-muridnya yang gelisah. Pada malam terakhir sebelum ia disalibkan, Yesus memberikan penghiburan ini. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Yesus tahu bahwa murid-muridnya akan merasa kehilangan. Karena itu, ia berjanji tidak akan meninggalkan mereka sendirian. Roh Kudus, Sang Penghibur, akan diutus untuk mengajar, mengingatkan mereka akan semua ajarannya, dan bersaksi tentang kebenaran. Bahkan sesudah kebangkitannya, sesaat sebelum naik ke surga, Yesus menegaskan kembali janjinya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Para murid diminta untuk menanti di Yerusalem sampai janji itu digenapi. Mereka menanti dengan taat, berkumpul bersama dalam doa, meski mungkin belum sepenuhnya mengerti apa yang akan terjadi. Dan kemudian tibalah hari Pentakosta, 50 hari setelah Paskah. Semua orang percaya sedang berkumpul di satu tempat. Mereka berdoa, mereka menanti. Tiba-tiba dari langit terdengar suatu bunyi, bukan angin biasa, melainkan seperti tiupan angin keras yang dahsyat, memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Keheningan penantian pecah oleh kuasa ilahi, dan bukan hanya suara. Tampaklah di atas mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Seketika mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus, dan mukjizat pertama terjadi. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, bahasa yang belum pernah mereka pelajari, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Bunyi dahsyat itu menarik perhatian banyak orang. Yerusalem saat itu dipenuhi oleh orang-orang Yahudi yang saleh dari berbagai penjuru dunia. Mereka datang dari Partia Media, Elam Mesopotamia, Judea, Kapadokia, Pontus, Frigia Mesir, Roma, Kreta, dan Arab. Orang banyak itu berkerumun, dan mereka bingung. Mengapa? Karena setiap orang dari mereka mendengar para rasul orang-orang Galilea yang sederhana itu berbicara dalam bahasa ibu mereka sendiri. Mereka mendengar tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah langsung dalam dialek tanah kelahiran mereka. Mereka tercengang dan bertanya satu sama lain, apakah artinya ini? Namun ada juga yang sinis dan menyindir. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Di tengah kebingungan dan cemoohan itu, bangkitlah Petrus. Ia berdiri bersama ke-11 rasul lainnya dan berbicara dengan suara nyaring. Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9 pagi. Petrus menjelaskan bahwa apa yang mereka saksikan adalah penggenapan nubuat Nabi Yoel, di mana Allah berjanji akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Lalu, Petrus dengan berani memberitakan inti dari Injil. Ia bersaksi tentang Yesus dari Nazaret. Yesus ini, katanya, seorang yang telah ditentukan Allah telah kamu salibkan dan kamu bunuh. Tetapi Allah membangkitkan dia. Ia tidak mungkin tetap berada dalam kuasa maut. Kami semua adalah saksinya. Dan sesudah ia ditinggikan oleh Allah, ia menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, dan sekarang mencurahkan apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Petrus menutup khotbahnya dengan sebuah pernyataan, jadi seluruh kaum Israel
harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kata-kata itu yang diucapkan di bawah kuasa Roh Kudus menembus hati orang banyak. Mereka tidak lagi bingung atau mengejek. Hati mereka sangat terharu. Mereka sadar akan dosa mereka dan bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ini adalah pertanyaan paling penting yang bisa diajukan seseorang, dan Petrus memberikan jawaban yang jelas, sebuah undangan yang berlaku hingga hari ini. Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bagaimana respons mereka? Alkitab mencatat, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu, jumlah murid bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 3.000 orang dari ketakutan dan persembunyian menjadi sebuah gerakan yang tak terbendung dalam satu hari. Inilah kelahiran gereja. Gereja mula-mula ini hidup dalam persekutuan yang luar biasa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka selalu berkumpul, memecahkan roti, dan berdoa. Mereka saling berbagi kepunyaan, dan Tuhan senantiasa menambah jumlah mereka. Peristiwa Pentakosta bukanlah akhir dari sebuah cerita, melainkan awal dari segalanya, awal dari gereja, awal dari misi penyebaran Injil ke seluruh dunia yang dimampukan bukan oleh kekuatan manusia, tetapi oleh kuasa Roh Kudus yang sama yang dicurahkan pada hari itu. Sebuah kuasa yang masih bekerja hingga saat ini di dalam hati setiap orang yang percaya.